untuk satu isu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, hari ini Pak Jokowi nampak tidak percaya diri, nampak ketakutan sekali. Padahal gitu ya, kalau Pak Jokowi mau kan bisa aja seperti sebelumnya gitu. Pak Prabowo dipanggil ke Solo. Kan sebelumnya sudah pernah terjadi, kenapa itu tidak diulangi? Selamat malam semuanya. Hari ini Pak Jokowi akhirnya berbicara soal pagar laut sepanjang 30 km di utara Jakarta atau di Tangerang. Karena kita sudah menunggu-nunggu komentar dari Pak Jokowi gitu. Karena menteri-menterinya, orang-orangnya, relawannya gak ada satupun yang berani bicara soal pagar laut. Dan hari ini Pak Jokowi akhirnya merespon. Meskipun responnya sangat-sangat mengecewakan. Karena normatif sekali. Ketika ditanya sama wartawan terkait pagar laut, Pak Jokowi cuma minta agar ini dicek, ini diinvestigasi, ini coba diteliti apakah proses legalnya ini memang sudah dilalui atau enggak. Sudah dilalui dengan baik atau tidak. Jawaban macam apa? Ya karena untuk seorang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia, yang katanya semua laporan data sampai ke tangannya, ke mejanya, semua laporan dari BIN, dari semua pihak-pihak terkait gitu ya, yang punya data itu sampai diketahui oleh Pak Jokowi, bahkan daleman-daleman partai juga diketahui oleh presiden. Masa komentar soal pagar laut sepanjang 30 km cuma minta agar media mengecek? Ya, sampaikanlah apa yang diketahui oleh Pak Jokowi seharusnya gitu ya. Jadi komentar yang sangat normatif seperti ini itu jadi mirip dengan komentar soal putusan MK yang kemudian meloloskan Gibran sebagai cawapres. Kan jawabannya mirip. Ya, silahkan. Silahkan, itu aturan di MK gitu ya. Kita tidak terlibat, itu kewenangan MK. Kita tidak bisa intervensi. Kan sama seperti itu gitu. Soal pagar laut ini malah meminta agar media investigasi. Padahal kan media sedang nanya kepada Pak Jokowi, orang yang punya data yang tahu betul terkait pagar laut sepanjang 30 km itu. Jadi kalau kita bicara soal prosedur, apakah ini legalnya sudah diikuti, dilalui dengan baik atau tidak, pasti sudah baik gitu. Makanya kemudian bisa muncul SHM atau HGB. Itu kan adalah tanda bahwa prosesnya itu memang sudah dilalui dengan baik. Tapi kan kita tidak berharap jawaban yang seperti itu. Kita berharap jawaban yang lebih konkret, penjelasan yang lebih benar terkait kenapa ada pagar laut sepanjang 30 km. Jadi jawaban Pak Jokowi yang seperti ini justru menurut saya jadi semakin meyakinkan kecurigaan masyarakat atau publik terhadap Pak Jokowi sebelumnya. Karena banyak orang curiga bahwa ini kayaknya adalah perseteruan antar elit gitu ya. Antar penguasa dengan mantan yang sudah tidak berkuasa. Yang kemudian orang-orangnya diusili gitu kan. Ya karena kalau Pak Jokowi bilang seperti cuci tangan, seperti nggak tahu dan malah meminta agar media melakukan investigasi, itu kan adalah sebuah kemustahilan. Untuk sebuah pagar sepanjang 30 km, untuk luas lahan sampai lebih dari 1000 hektar, rasanya tidak mungkin seorang presiden itu tidak tahu aktivitas ini. Mustahil gitu. Apalagi dalam banyak kesempatan Pak Jokowi ini sering sekali satu panggung, satu forum dengan aguan, dengan pengusaha yang dicurigai adalah pemilik dari pagar-pagar laut ini. Ya kalau soal SHM atau HGB-nya kan memang sudah terbukti. Itu tidak lagi dicurigai karena memang atas nama perusahaan, anak perusahaan dari PIK 2. Itu memang sudah terbukti. Nah, kalau Pak Jokowi sangat sering sekali bersama aguan ketika dulu menjadi Presiden Republik Indonesia, rasanya mustahil tidak tahu operasi ini. Karena untuk dekat-dekat dengan Presiden, untuk bertemu dengan Presiden, atau bahkan sekedar untuk menjadi staf Presiden gitu ya. Menurut pengalaman saya dulu ketika masih menjadi KSP, itu semua data-datanya tuh dilacak tuh sama timnya. Ada tim khususnya gitu. Ini orangnya seperti apa, dan nanti ketika Pak Jokowi makan siang atau lagi sarapan itu dilaporkan secara bertahap, ini dengan ini, ternyata dia ini pernah ini. Bahkan ada teman saya yang pernah ngelamar jadi staf atau gimana nggak ngerti gitu ya, adalah gitu ya, seseorang yang mau jadi staf terus kemudian ketahuan ternyata pernah masuk penjara.
nggak jadi. Jadi rasanya untuk seorang presiden waktu itu kemudian tidak tahu terkait operasi ribuan hektar dan 30 km pagar laut ini, itu rasanya sangat-sangat mustahil sekali. Dan apa yang terjadi sekarang dengan perintah Presiden Prabowo untuk kemudian menghancurkan atau membongkar pagar laut ini, itu jadi semakin meyakinkan kecurigaan banyak orang bahwa nampaknya memang sedang ada masalah antara orang yang sedang berkuasa dengan yang sudah tidak berkuasa lagi. Kecurigaan saya pribadi, ya mungkin karena penguasa atau rezim hari ini merasa tersinggung dengan pengusaha-pengusaha yang masih sowan dan masih menunggu petunjuk atau instruksi orang Solo atau Pak Jokowi. Padahal rezim sudah berganti, presiden sudah dilantik. Jadi ya mungkin itu yang membuat adanya perseteruan seperti ini. Dan dari sisi Pak Jokowi sendiri, untuk pertama kalinya nampak Pak Jokowi ini sangat tidak pede sekali. Padahal sebelumnya gitu ya, Pak Prabowo tuh sampai datang ke Solo gitu kan. Sangat percaya diri sekali biasanya Pak Jokowi. Tapi untuk menanggapi, merespon atau memberikan komentar terkait pagar laut ini, Pak Jokowi nampak sangat-sangat tidak percaya diri untuk memberikan pembelaan terhadap pagar laut. Dan semua anak buahnya, relawan, orang-orang yang jadi menteri sekarang, semuanya takut dan diem. Takut dipecat kayaknya gitu. Padahal setahu saya, tim komunikasi Pak Jokowi itu masih orang-orang yang sama gitu ya, masih orang-orang lama yang seharusnya secara kemampuan dan secara data dan bagaimana cara mereka membangun narasi-narasi positif terkait pemerintah itu sangat-sangat memungkinkan untuk membalikkan keadaan. Sangat-sangat bisa sekali untuk bisa menguasai media hari ini dengan penjelasan-penjelasan yang memang secara data detail disampaikan kepada masyarakat. Kenapa ini sampai ada HGB, kenapa ada SHM-nya, memang ada transaksi dan sebagainya, sampaikan saja gitu. Data-datanya lengkap kok gitu. Tapi kenapa kemudian itu tidak disampaikan gitu. Jadi ya inilah yang nampaknya membuat saya jadi curiga Pak Jokowi ini kayak takut-takut. Jadi sebenarnya pengen membela si pagar laut gitu ya, bahwa itu memang sudah resmi HGB, SHM dan sebagainya. Tapi di sisi lain nampak sudah begitu khawatir atau takut dengan Pak Prabowo. Nggak tahu ada faktor apa, nggak tahu ada momen-momen atau kejadian apa, tapi itulah yang tergambar dari sikap atau pernyataan Pak Jokowi hari ini. Untuk satu isu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, hari ini Pak Jokowi nampak tidak percaya diri, nampak ketakutan sekali. Padahal gitu ya, kalau Pak Jokowi mau kan bisa aja seperti sebelumnya gitu. Pak Prabowo dipanggil ke Solo. Kan sebelumnya sudah pernah terjadi, kenapa itu tidak diulangi? Apa sekarang emang udah nggak bisa? Ya akhirnya isu ini menjadi satu isu yang kayaknya nggak akan selesai secara cepat gitu ya. Karena semua pihak sekarang sedang cuci tangan. Padahal dulu ini sama-sama gitu. Ya aguan pengusaha-pengusaha yang lain ketika bikin peta, ketika bikin SHM, HGB, ratusan HGB dan SHM. Ini kan semua mereka ini sama-sama menikmati lah gitu. Ya pejabatnya dapat uang, negaranya dapat pajak gitu ya. Nelayan-nelayannya atau orang-orang yang dianggap memiliki hak itu mendapatkan jatahnya. Kan ini semua pihak sudah mendapatkan. Kenapa sekarang semua nampak cuci tangan? Sehingga perusahaan atau aguan yang dianggap sebagai pemilik dari pagar-pagar laut ini atau wilayah sebesar ribuan hektar itu sekarang nampak jadi tidak dipedulikan. Padahal dulu dia nih ya, wah, disanjung-sanjung ya, dirangkul gitu kan, diajak keliling. Itu kan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya kepada aguan. Kenapa sekarang jadi kayak seperti orang tidak pernah kenal atau tidak pernah tahu terkait adanya pagar laut atau wilayah laut sepanjang ribuan hektar itu. Jadi ya ketika semua orang pejabat cuci tangan, bahkan Pak Jokowi juga cuci tangan, tidak mau ikut campur atau tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah pernah terjadi dan dilakukan di masa lalu, ini menunjukkan bahwa nampaknya memang dari
pejabat-pejabat kita itu dari dulu ya sama saja. Gitu ya. Jadi ya ujung-ujungnya gitu ya mereka cuma pengen enaknya gitu. Ya kayak mirip mantan kalian lah. Diajak jalan kemana-mana gitu ya, diposting, gitu. Di macam-macam lah gitu ya, diajak nongkrong, diajak nonton bioskop. Tapi pada ujungnya ditinggalin begitu aja gitu. Ketika ada masalah ditinggalin begitu aja. Kan seharusnya ya kalian bertanggung jawab lah gitu. Kalian itu kan sudah menikmati kekayaan dan sumber daya keuangan gitu ya dari aguan sebelumnya. Kenapa sekarang jadi kayak nggak ada yang belain gitu? Tersisa Mu'annas Al-Aidid. Itu pun pembelaannya nggak nyambung. Ya, saya nggak ngerti apa yang terjadi dan kemudian membuat Pak Jokowi nampak ketakutan sekali atau tidak pede untuk menghadapi instruksi atau perintah Presiden Prabowo. Tapi pada intinya ini situasinya sudah berbalik. Sebelumnya Pak Prabowo nampak tunduk-tunduk kepada Pak Jokowi. Sekarang nampaknya bahkan Pak Jokowi sudah tidak bisa membantah atau memberikan penjelasan secara jelas, detail kepada media. Padahal itu sangat-sangat mungkin dilakukan dan bisa dijawab oleh Pak Jokowi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.